Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat. Jaga iman, jaga imun, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ustadzah Sari untuk pembelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anakku. Semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman untuk pelajaran pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Nah, jika pada pekan lalu kita membahas tentang sila keempat, hari ini Ustadzah Sari akan membahas pengamalan Pancasila sila kelima. Seperti pekan lalu, Ustadzah Sari pada hari ini juga akan mengawali pembelajaran kita dengan sebuah cerita. Masih tentang cerita kerajaan yang ada di Indonesia. Kali ini Ustadzah Sari akan bercerita tentang Raja Balaputradewa. Balaputradewa ini adalah seorang raja di sebuah kerajaan Sriwijaya. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa ini, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wah, Masya Allah. Balaputradewa berjuang. Balaputradewa ini tipe raja yang bekerja keras. Nah, dia bekerja keras dan berjuang membangun armada laut yang sangat kuat. Kenapa raja ini kok membangun armada laut yang sangat kuat? Tujuannya adalah supaya pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Peningkatan ekonomi masyarakat di kerajaan Sriwijaya diperoleh dari pembayaran upeti atau pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, itu tadi cerita dari Raja Balaputradewa. Sifat apa yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa? Ya, tipe pekerja keras. Nah, tahukah anak-anakku, bekerja keras itu termasuk dalam sikap pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang pengamalan Pancasila sila kelima. Pancasila sila kelima, masih ingatkah anandaku? Lambangnya apa? Ya, lambangnya padi dan kapas. Bagaimana bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa gambar padi dan kapas diambil menjadi lambang Pancasila sila kelima? Kalian tahu? Karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar semua manusia untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan akan pangan atau makanan, juga sandang atau pakaian. Tentu kita harus memiliki dua itu yang paling penting.
makanan, dan pakaian. Anak-anakku, dari cerita yang Ustadzah ceritakan di awal tadi dan bunyi dari sila kelima, dapatkah anandaku menyimpulkan apa sih makna dari sila kelima? Oh, tadi raja itu memiliki sikap apa? Ya, bekerja keras. Nah, jadi bekerja keras merupakan makna dari sila kelima. Nah, kita pasti punya cita-cita. Anandaku juga pasti punya cita-cita. Nah, agar cita-cita kita tercapai, tentu kita harus berjuang, anandaku. Bekerja keras. Nah, bekerja keras sebagai pelajar dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan rajin. Nah, insya Allah dengan kita selalu berusaha belajar dengan rajin dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita untuk mencapai cita-cita kita. Orang tua kita tentu juga punya harapan dan keinginan. Nah, orang tua kalian pasti tipe yang bekerja keras. Nah, orang tua kalian itu sudah mencerminkan sikap sila yang kelima. Jadi, kalian jangan mau kalah ya sama orang tua kalian. Orang tua rajin bekerja, kalian rajin belajar agar bisa membanggakan orang tua kalian. Itu tadi makna yang pertama, yaitu mau bekerja keras. Bagaimana dengan makna yang kedua? Tadi kan bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti makna yang kedua apa, anak-anakku? Ya, adil. Makna yang kedua adalah adil. Adil bukan berarti harus sama seperti pada gambar ini. Nah, ini contoh bahwa adil itu tidak harus sama. Itu ada 3 anak, ada yang tinggi, sedang, dan pendek. Bayangkan kalau kata adil berarti harus sama. Kasihan yang pendek, dia tidak bisa melihat pertandingan sepak bola. Maka yang dikatakan adil adalah ketika tujuan itu sama ya, kayak tadi. Oh, aku pengen, ayo kita ingin melihat bola. Di situ ada 3 box kotak. Gimana caranya supaya mereka adil? Mereka sama-sama bisa melihat permainan bola itu. Nah, dengan cara adalah yang tinggi, oh dia sudah bisa melihat tanpa menggunakan box. Ya sudah, dia tidak menggunakan box itu. Lalu yang sedang, dia tanpa box tidak bisa melihat pertandingan sepak bola. Diambillah 1. Nah, oh 1 dia sudah cukup. Dia bisa melihat pertandingan sepak bola. Nah, lalu yang si kecil ini, nah yang kecil kalau dia tidak tanpa box, dia tidak bisa melihat. Ambil 1 box, tidak bisa melihat, masih belum bisa melihat pertandingannya. Ambillah 2 box, baru bisa melihat. Nah, ini yang dinamakan adil, anak-anakku. Jadi semuanya sama-sama bisa melihat pertandingan sepak bola. Contoh lain ada lagi, misalnya kalian di rumah punya kakak yang kuliah, kalian SD, terus punya adik bayi. Nah, misalnya dalam hal makanan saja. Hal makanan kalau dikatakan adil harus sama, kasihan. Adik bayi makannya bubur, ya kan? Porsinya sedikit. Tidak mungkin memaksakan kalian dan kakak makan bubur juga dengan porsi yang sedikit. Pasti kalian tidak merasa kenyang. Atau sebaliknya, kakak kalian sudah besar, makannya banyak nasi dan sebagainya. Kasihan adik bayi,
dia tidak bisa makan makanan sebanyak itu, apalagi tidak bubur. Nah, jadi kata adil tidak harus sama ya, sesuai kebutuhan dan porsinya. Seperti itu anak-anakku. Kemudian makna yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa orang lain. Maksudnya adalah kita mengakui bahwa kita ini negara Indonesia. Ada loh negara Indonesia itu. Kita juga mengakui adanya negara lain. Oh, ada negara Amerika, ada negara Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Palestina, dan lain-lainnya. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Maksudnya adalah kita tidak boleh merasa bahwa bangsa kita lebih unggul dibandingkan dengan bangsa lain. Begitu pula sebaliknya, kita jangan merasa minder bahwa bangsa lain lebih unggul daripada bangsa kita. Contohnya, kalau negara lain punya, misalnya kayak negara Paris, dia punya menara yang cantik, kita juga punya menara yang cantik. Menara apa itu? Ya, menara Monas, Monumen Nasional. Wow. Terus di negara Mesir, dia punya peninggalan prasejarah berupa piramida. Kita juga punya peninggalan prasejarah. Tahu peninggalan prasejarah di Indonesia? Ya, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kita juga punya. Kemudian tempat wisata di Hawaii. Oh, pantainya cantik, indah. Kita juga punya pantai yang indah. Apalagi kita adalah negara kepulauan. Hampir semua pulau itu punya pesisir pantai yang cantik-cantik. Nah, jadi kita sama ya dengan bangsa lain. Itu tadi makna dari Pancasila, sila kelima. Nah, dari bunyi sila kelima, dari maknanya kalian bisa menyimpulkan tidak? Contoh dari sila kelima itu apa? Ya, contoh dari sila kelima adalah bersikap adil. Misalnya, kita kalau waktu sekolah ada jadwal piket. Nah, itu semuanya harus kerja. Ya nggak harus semuanya nyapu, tapi semuanya harus berbagi tugas biar adil. Gimana supaya kelas kita bersih? Oh, berbagi tugas. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang merapikan tempat duduk, rak piring, ada yang bersihkan jendela. Nah, itu namanya kita berperilaku adil dalam pelaksanaan piket. Begitu juga misalnya anandaku di rumah. Nah, bisa nih diskusi dengan ayah bunda. Aku di rumah tugasnya apa bunda? Aku di rumah tugasnya apa ayah? Oh, nanti misalnya, oh ade yang masih kecil nyapu aja yang ringan. Kakak yang SD ngepel. Terus ada lagi kakak yang lebih besar nyapu halaman atau membersihkan motor, mobil. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah yang dinamakan bersikap adil contohnya. Terus ada lagi contoh lain, yaitu yang kedua, menghargai karya orang lain. Nah, misalnya di sekolah ada tugas membuat sesuatu. Misalnya sebuah karya yang dulu di kelas 3. Nah, ada yang menganyam, ya kan, menyulam atau membuat apa. Nah, itu kita tidak boleh saling mengejek. Punyamu nggak rapi, punyaku lebih rapi loh. Jangan seperti itu tidak boleh ya. Karena teman kalian juga pasti berusaha, bekerja keras untuk supaya gimana caranya hasilnya bagus dan rapi. Jadi kita harus menghargai
hasil karya teman kita. Contoh selanjutnya adalah tidak boros dan suka menabung. Nah, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Allah berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat hak mereka, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Nah, jadi selain hemat atau suka menabung itu adalah cerminan dari sila kelima, itu juga anjuran dalam agama kita, anak-anak. Jadi kalau kalian punya harta yang berlebihan, lebih baik kalian berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan. Kalian dapat pahala dan kalian pasti dinilai baik oleh orang lain. Selain itu, bisa juga dengan menabung. Nah, kalau kalian menabung, jika suatu saat kalian ingin sesuatu, kalian bisa gunakan uang tabungan itu tanpa harus meminta lagi kepada orang tua kalian. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang Pancasila sila kelima. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Ustadzah punya soal nih. Nah, ini ya soalnya. Nah, jangan lupa ngerjakan tugasnya di buku bergaris menggunakan pulpen ya. Jangan lupa juga tulis nama dan tanggalnya. Nah, kirimkan ke Ustadzah Sari. Cukup sekian dari Ustadzah Sari pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ustadzah Sari sampaikan ini mudah dipahami oleh Ananda dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.